Oke Bang Nahan, mungkin bisa kasih pendapat lo sebagai praktisi hukum tentang berkas di kita sekarang sudah tahap 2 ya Bang, seperti apa melihatnya ini? Ya, jadi pertama-tama saya bicara dari sisi praktisi, ya, bahwa waktu ini kita menjadi klien saya dulu, sekarang sebagai mantan pengacaranya dia, tapi saya mengikuti terus proses hukum ini ya. Artinya kalau seorang tersangka, ya, sudah tahap 2, artinya berkas alat bukti tersangka pun sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, artinya semua rangkaian proses di kepolisian selesai, dan itu semua artinya jadi tanggung jawab pihak kejaksaan untuk segera menjadwalkan berproses di pengadilan, dan schedule-nya akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Berarti secara otomatis Niki akan dipindahkan dari tahanan Polda ke tempat lain atau? Ya, sekarang tergantung daripada jaksanya. Apakah jaksa masih menitipkan di kita di tahanan di Polda, ataukah jaksa menitipkan di lapas perempuan ya? Oke, Bang, melihat kasus ini sudah bergulir sampai di tahap 2 ini, gimana sih Bang? Kan dari awal saya sudah bilang, harusnya kan adanya perdamaian lah. Tapi kan ternyata kan tidak terjadi. Karena perdamaian itu pasti ada syarat ya. Dan akhirnya tidak ketemu titik temu, dan akhirnya saat ini kasus ini akhirnya running jadinya. Kemarin kan kita pikir setelah tahanan polisi 20 hari, jaksa 40 hari, tahanan pengadilan 30 hari, pikirnya kan sampai 90 hari, ternyata belum juga. Kasus ini ternyata running, udah pasti Niki bebas demi hukum. Tapi karena sudah running, sudah tahap 2, artinya proses itu akan berjalan normal. Dan nanti proses untuk schedule untuk persidangan nanti kan pihak jaksa akan mengatur dengan pengadilan. Bang, ini yang seru P21-nya di menit akhir injury time Bang. Apa Bang, ada pesan sesuai Ya, kalau menurut skenario saya, atau dipaksain kalau atau ada gimana? skenario atau tidak, publik pasti akan menilai. Tapi kalau saya sebagai praktisi, saya melihat bahwa jangka waktunya kan masih ada. Iya, 30. Tahap 2 P21-nya kan sesuai dengan jangka waktu dia ditahan. Jadi tidak ada masalah. Selama itu polisi mau dengan jaksa untuk pembuktiannya harus ada usulan dari jaksa, atau misalnya ada permintaan dari jaksa bahwa misalnya BAP atau P19 diajukan, berkas diajukan dan P19 yang petunjuk dari jaksa sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian dan berkas sudah dianggap lengkap, ya jaksa juga harus nerima, dan tahap 2-nya ternyata kan sudah, kalau sudah dilakukan, itu artinya bahwa semua urusan proses hukum itu nanti akan 100% di tangan jaksa. Polisi sudah selesai rangkaian penyidikan tetap tersangka, dan masa tahanan dia sudah selesai, dan sekarang itu semua akan beralih ke kewenangan pihak kejaksaan untuk segera berproses di pengadilan. Biar ada pembuktian, nanti di pengadilan kan semua akan dihadirkan, baik saksi, alat bukti, barang bukti, bahkan termasuk juga ahli kan yang akan dihadirkan untuk membuktikan bahwa pihak Nikita membuktikan kepada majelis hakim apakah Nikita itu bersalah atau tidak, apakah Nikita itu memang melakukan tidak pidana atau tidak. Itu nanti akan pembuktiannya kita lihat pada saat nanti persidangan. Tapi untuk kan ada lagi Bang yang indikasinya ada 2 orang lagi yang mungkin diindikasi sebagai menjadi terlapor. Ada Siapa? 2 orang itu siapa? Dokter Sambo. Status mereka sebagai saksi atau masih terlapor? Ya kalau masih saksi ya masih belum lah. Kalau orang masih saksi kan, kecuali dia sudah naik penyidikan, sudah menjadi tersangka gitu. Kalau masih menjadi saksi kan tidak ada masalah. Mungkin dia hanya diberikan minta kesaksiannya saja tentang proses yang berjalan kan. Tapi berarti yang kita P21 nggak menutup kemungkinan juga 2 saksi tersebut juga bisa jadi tersangka atau gimana? Jadi kalau menurut saya, nanti polisi kan pasti akan melihat apakah saksi-saksi ini berpotensi juga jadi tersangka atau tidak. Apakah ada alat bukti yang menjurus kepada 2 saksi ini. Saksi itu belum tentu aman juga. Bisa saya saksi jadi tersangka loh, jangan salah. Tapi kalau memenuhi 2 alat bukti yang nanti polisi lihat bahwa oh ini ada niat jahatnya nih kan. Oh ini ada alat bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan ternyata ikut merancang kejahatan itu. Oh ternyata yang bersangkutan ikut juga menikmati hasil kejahatan, kan itu yang akan dicari kepolisian. Bang, kalau berbicara kasusnya Bang, pemerasan TPPU juga ada. Gimana Bang dari kacamata Abang nih sebagai Ya memang iya. maksudnya itu acara beragam TPPU-nya ada pasti. Jadi semua dari hasil kejahatan yang didapatkan atau dibeli dari uang yang dia ambil, itu hasil kejahatannya. Misalnya dia beli rumah, mobil, tapi uangnya dari setelah dilakukan penyelidikan ternyata uang dari hasil kejahatan. Ya TPPU-nya pasti akan dipakai untuk apa? Untuk melakukan
penyitaan terhadap barang-barang atau benda-benda yang dibeli dengan hasil uang kejahatan tersebut. Bang, mengintip peluang dari seorang Nikita yang sudah diancam dengan di atas 10 tuh, kemungkinan untuk ringan seperti apa, Bang? Kalau saya sih melihat bahwa kemungkinan besar Nikita bisa bebas. Atas dasar apa, Bang? Ya, dari pertimbangan hukum saya sebagai praktisi boleh dong. Iya. Karena memang dari awal saya lihat bahwa lemah sebenarnya. Nikita itu kan bukan orang yang secara aktif menghubungi si pelapor untuk menyerahkan duit tersebut. Kalau orang menyerahkan duit, pasti kan ada sesuatu yang dia butuhkan. Tapi kalau dia tidak butuh apa-apa, pasti kan dia sukarela dong. Berarti dia kasih hibah, dia kasih hadiah, itu boleh. Tapi kalau dia menyerahkan duit, pasti ada sesuatu yang diminta dari kita, kan gitu. Apakah dipenuhi atau tidak? Masa tiba-tiba uang sebesar itu diserahkan ke seseorang? Apa yang melatar belakang itu apa? Lalu yang aktif yang meminta siapa? Lalu waktu menyerahkan tuh ada nggak kekerasan, ada nggak ancaman dan lain sebagainya? Dan ini harus dibuktikan secara fisik. Makanya saya bilang nanti di pengadilan pihak lawyer Nikita buktikan lewat ahli, lewat saksi yang dihadirkan, lewat alat bukti yang mendukung supaya Nikita bisa dibebaskan. Sejauh dari sudut pandang abang dari sisi praktis hukum dan sudut pandang hukum abang, masih ada kemungkinan besar untuk dibebas ya, Pak? Kalau menurut saya dari awal kasus ini saya lihat dari awal bahwa kasus itu kan setiap kasus pidana itu kan harus ada niat jahat. Ya. Yang kedua, apakah ada kepentingan dari si pelapor? Kan harus ada. Loh kalau dia bisa suap pasal suap itu dua-duanya harus masuk loh. Kalau memang saling suap ya untuk kepentingan tertentu. Tapi faktanya kan bahwa yang bersangkutan yang menghubungi dokter lalu dalam perjalanan dia menyerahkan sejumlah uang kepada saudari ini, kita pasti ada sesuatu di perjanjian, ada yang melatar belakangnya. Kan gitu. Maksud saya gini loh. Kita juga jangan menjolimi orang gitu. Kalau ada sesuatu yang sama-sama pingin sama-sama sepakati, ya sudah diserahkan duitnya, ya kalau memang tidak lagi dalam kapasitas tidak mau, ya mungkin dengan cara mungkin yang mediasi ke negosiasi dan lain sebagainya, mungkin RJ kan, mungkin cari solusi lah ya. Saat ini di jaksa masih kok dibuka ruang restorasi justice. Oke Bang, NN melalui kuasa hukumnya akhirnya Melapor. prestasi Menggugat dong. Iya, gugat ya. tergugat ya. Gugat balik, Bang. Karena Nah, menurut dia merasa banyak pekerjaan yang hilang karena selama masa tahanan itu tuh gimana, Bang? Itu diperbolehkan apa gimana? Ya kalau orang menggugat sih boleh-boleh aja, tapi kalau menurut saya sih ya keliru juga lah. Apa yang mau digugat? Memang ada perjanjian antara pelapor sama terlapor sebelumnya yang dilanggar, ada uang prestasi, ada cedera janji, ada ikat janji nggak? Kalau nggak ada, apa yang mau digugat? Loh, kamu jadi tersangka ditahan itu kan hak asasi kamu. Memang sebagai hukum pidana di Republik ini memang kamu harus dibatasi, tidak boleh kerja, tidak boleh aktivitas, semua orang juga melakukan hal sama. Lalu itu kamu mau gugat, siapa yang mau bayar? Kalau menurut saya fokus aja lagi kasus pidananya, fokus bebasin kita di pengadilan. Ke bawah ke perdata nggak masuk. Apa yang mau digugat? Memang ada uang prestasi, ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya yang memang mungkin pelapor langgar, mungkin ada uang prestasinya. Kalau nggak ada, mana surat perjanjian? Kalau nggak kan dari awal sudah harus keluar dong surat perjanjian. Uang prestasi atau surat perjanjian, cedera janji, ingkar janji. Kalau menurut saya kalau itu yang namanya pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi legal standing kita menggugat kan harus ada dasar hukum yang kuat. Selama itu tidak ada dasar hukum yang kuat, pasti pengadilan akan menolak gugatan tersebut. Oke Bang, balik lagi Bang, tadi Abang bilang Niki kemungkinan bisa nggak bersalah. Berarti kalau ada yang dipersalahkan siapa Bang kira-kira? Ya kalau dalam hukum pidana kan bisa saja orang bebas. Nah, Bisa saja orang bebas murni, tidak bersalah. Tergantung dari hasil proses sidang itu. Karena semua orang akan mendatangkan saksi, mendatangkan ahli, mendatangkan barang bukti, alat bukti untuk supaya klien kita ini bersalahnya di mana. Kan nanti hakim itu akan menilai, majelis akan menilai. Oh, dia ternyata benar melakukan tindak pidana. Akhirnya difonis. Saat ini kita bukan lagi orang bersalah, tapi praduga tak bersalah. Kecuali hakim sudah memutuskan, lu salah, melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian, berarti orang itu dinyatakan bersalah. Tapi masih ada upaya juga, upaya banding, upaya kasasi dan lain sebagainya. Masih dilakukan. Oke, berarti enggak Bang, ini tanyain, berarti ada orang lain di balik seorang Nikita ini Bang. Menurut Abang ada peran orang yang Kalau ada orang lain di balik Nikita, saya sih sampai saat ini belum temukan ya. belum ya? Karena kan uang diserahkan kepada dia, dilaporkan kan pemerasan kan, Iya. dilaporkan kan pengancaman kepada Nikita, bukan kepada orang lain. Iya. Kalau ada yang turut serta Iya. menikmati hasil kejahatan atau turut serta dalam merancang kejahatan, ya pasti akan polisi jadikan tersangka kan.
Cukup. Makasih ya, Bang.